Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah di pertemuan 4 ya. Mohon maaf, mungkin mungkin saya akan kapan kapan hari mungkin saya ingin membayar hutang saya gitu ya, karena mungkin dua kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan, dua ya dua mungkin saya tidak bisa mengisi. Saya ingin mengganti itu di hari lain ya. Monggo nanti akan saya tawarkan opsi di grup atau di live chat sini, silahkan nanti akan menawarkan kira-kira di hari apa yang sekiranya bisa kosong, bisa saya isi terkait dengan pengganti mata kuliah itu ya. Jadi jangan sampai nanti kita di sebelum UTS tuh materi kita belum selesai gitu ya. Karena saya ingin kita sama-sama eh, nyaman ya, dalam arti saya tidak menentukan waktunya. Nanti Mas Mbak semua silahkan bisa menentukan waktunya, dan nanti kira-kira saya bisa apa enggak juga. Jadi ada beberapa opsi yang mungkin bisa diberikan kepada saya. Baik, semoga ini suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas ya Mas Mbak semua, eh, di program kita pada malam hari ini di manajemen proyek sistem informasi, di mana pertemuan 4 ini saya akan membahas tentang tahapan pengembangan sistem informasi yang sebetulnya ini akan berfokus pada analisis dan desain sistem itu sendiri. Sebetulnya mungkin untuk teman-teman di TI ya, mungkin teman-teman di SI ya, mungkin sudah paham ya terkait dengan ini ya, tapi karena ini adalah satu rangkaian dari sebuah mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, saya akan menyampaikan lagi ya, mungkin eh, tidak secara menyeluruh ya, tidak secara mendetail, tapi secara umum terkait dengan apa yang ada di dalam tahapan pengembangan sistem informasi ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, analis atau analisis sistem dan desain sistem. Kalau kita lihat, saya contohkan, analogikan sebuah gambar ya, bahwa seorang analis sistem atau desain sistem itu dia tugasnya ya ibarat itu eh, sebagai tukang ya, atau ada arsitek, karena dia yang nanti mengoperasikan, bukan mengoperasikan ya, merancang bagaimana sistem itu bisa berjalan ya. Kemudian secara proses desain sistemnya itu eh, menjadi baik ya, terkait dengan analisis atau analisis sistem itu ya. Nah, di dalam desain sistem ini pun juga eh, akan menghasilkan sebuah sistem yang telah terdesain, yang telah tergambar dengan baik untuk menghasilkan sebuah desain sistem yang baik juga. Ini yang membuat sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik atau tidak itu nanti adalah bergantung kepada bagaimana sistem itu bisa dirancang dan dikembangkan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini juga ya, bahwa analis atau analisis sistem itu dia menyatukan ya dari beberapa stakeholder ya, atau beberapa user. Baik itu manager, software programmer, technical specialist ya, vendor atau supplier, user, system stakeholder, dan external company. Karena di dalam sistem analis nanti dia bisa menyatukan eh, apa ya istilahnya, pemikiran-pemikiran dari user lain untuk bisa dimasukkan ke dalam sebuah pengembangan atau perancangan sebuah sistem informasi. Di mana di dalam analisis sistem dan desain sistem ini yang nanti akan membuat sebuah sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik, sebuah sistem informasi itu bisa melakukan semua prosesnya itu dengan baik, adalah sesuai dengan hasil dari sistem analisis itu bekerja. Jadi analisis sistem itu memiliki peran penting yang tadi saya sampaikan, peran penting ya, saya boleh adalah peran penting. Kenapa peran penting di sini ya? Jadi eh analisis sistem ini akan bekerja sama dengan semua anggota tim pengembang, sehingga tim mengembangkan sistem yang tepat dengan cara yang efektif, dengan teknik, dengan metodologi yang
eh, sesuai ya, teknik metodologi sesuai yang baik, yang dapat dikembangkan sesuai dengan eh, rule atau aturan-aturan yang atau kebutuhan-kebutuhan dari user itu sendiri. Jadi pengembangan sistem informasi atau analisis sebuah sistem itu menitik beratkan kepada kebutuhan user. User seperti apa dalam kebutuhannya ini yang disesuaikan. Kemudian analis sistem itu juga harus mengerti ya bagaimana teknologi yang tepat. Seperti yang saya sampaikan bahwa pemilihan teknologi yang tepat itu akan mempengaruhi keberlangsungan pengembangan sistem informasi itu sendiri. Ya. Kalau sistem informasi itu tak salah dalam memilih teknologi yang tepat, maka ya itu akan mengakibatkan sebuah sistem informasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik, banyak faktor ya. Apakah itu yang nanti akan mengakibatkan sebuah sistem itu secara perancangannya akan berhenti, atau secara penggunaan sistem itu nanti dia akan selesai, tapi penggunaannya tidak efektif. Ini yang mengakibatkan yang dapat mempengaruhi apa itu pemilihan teknologi yang tepat dalam merancang sebuah sistem informasi. Jadi selain itu juga si analis itu juga bisa diibaratkan sebagai agen perubahan ya, karena adanya analis itu dia apa ya istilahnya membuat sebuah sistem atau proses baru di mana yang proses lama itu dia memang sudah eh, tidak bisa digunakan atau ada kekurangan atau akan mengembangkan sistem baru. Makanya sering disebut dengan analis itu adalah agen perubahan. Kalau kita eh, lihat dari sebuah tupoksi eh, dari sebuah sistem analisis dan sistem itu sendiri. Jadi dia mengidentifikasi ya perbaikan dari sebuah sistem informasi, ya, merancang sistem untuk menerapkan perubahan pengembangan tersebut dan melatih user untuk mau menggunakan sistem tersebut. Jadi ibarat ibarat dia itu dari dia merancang sampai sistem itu terimplementasi, itu bagaimana caranya agar user itu mau menggunakan, mau memakai. Harus seperti apa lah, itulah yang harus dipikirkan oleh si analis sistem ini untuk bisa uh, menerapkan data-data tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan penggunaan dari user itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari analogi SDLC gitu ya. Kalau kita lihat di sini saya memiliki gambar, ada yang ada gambar denah rumah, ada yang sedang membangun rumah gitu ya, ada pekerjanya. Dari membangun sebuah sistem informasi itu mirip dengan membangun rumah. Oke. Yang pertama, pemilih itu menjelaskan visi misi rumah kepada si pengembang. Visi misinya apa sih? Siapa pengen rumah yang lantai satu lantai, pengen rumah yang 2 lantai, atau rumah yang sekiranya satu keluarganya dengan 5 orang itu bisa memiliki kamar semua misal, atau dia pengen rumah yang ada basementnya. Nah itu eh, si pemilik harus bisa menjelaskan itu kepada pengembang. Apa yang akan dia buat, inginnya si pemilik rumah itu seperti apa harus jelas. Dan yang kedua, ide ini ditransformasikan menjadi sketsa gambar yang diperlihatkan kepada pemiliknya sampai menjadi seperti yang pemilik inginkan. Ya. Jadi apa ide pemilik rumah itu dituangkan, kemudian ide ini ditransformasikan kepada sebuah gambar menjadi sketch. Kalau kita lihat dalam sebuah ilmu apa namanya uh, arsitektur itu adalah sketch ya, biasanya seperti itu. Seperti apa? Kemudian yang ketiga, sampai benar-benar apa yang diinginkan itu sesuai. Oh,
pengen seperti ini. Oh, pengen seperti ini. Harus sesuai. Kemudian yang ketiga, dikembangkan menjadi informasi yang jauh lebih spesifik terhadap rumah tersebut. Ya. Misal, saya pengen ada ventilasinya semua, setiap sudut ruangan ada ventilasi udaranya, ada ventilasi cahayanya, ada eskalatornya, ada liftnya. Nah, rumah ada, oh boleh juga, ya bisa juga. Kemudian yang selanjutnya adalah keempat, proses pembangunan rumah itu pasti akan pasti akan ada yang namanya perubahan. Nah, itu harus dirubah sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Misal pemilik rumah ingin rumahnya, oh ini saat berjalannya waktu pengen rumah saya rubah nih bentuknya seperti ini, saya rubah bentuknya seperti ini, harus bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Jadi tidak ibarat tidak harus seperti itu saja, tapi harus sesuai dengan keinginan dari pemilik rumah tersebut. Nah, kalau dari sisi alurnya atau flow-nya ya, mulai dari ide kemudian sampai ke sistem itu sukses ya, itu ada beberapa proses ya. Ada yang namanya planning, ya, ada yang namanya analisis, ada yang namanya design, ada yang namanya implementation. Dari setiap step ini adalah proses-proses yang berbeda, proses-proses yang seharusnya dilalui oleh si SDLC itu sendiri. Jadi dari sebuah ide harus dapat ditranslasikan atau ditransformasikan ke dalam sebuah sketsa di sebuah gambar. Seperti apa dalam perencanaannya itu? Analisisnya harus menggali secara analisisnya, kendala-kendalanya, apa secara kontribusi datanya itu harus ada. Kemudian desain, ya. Untuk desain ini harus bisa membuat sebuah apa istilahnya, perancangan yang memang sesuai dengan hal yang dibutuhkan gitu ya. Maksudnya apa? Sesuai yang dibutuhkan itu user pengennya apa ya harus sesuai itu gitu. Jangan sampai hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari user itu sendiri. Itu yang mengakibatkan sebuah perancangan sebuah sistem informasi itu, desain sebuah sistem informasi itu atau implementasinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini akan saya bahas satu persatu ya mengenai dari step by stepnya itu. Dari planning ya. Fokusnya apa ya? Why build the system ya. Mengapa membutuhkan sistem ini gitu ya. Kemudian bagaimana struktur projectnya ya. Akan dikembangkan seperti apa projectnya. Ini juga penting harus diketahui bahwa pengembangan sebuah sistem informasi itu harus sesuai dengan keinginan dari pemilik atau user itu sendiri ya. Kemudian sistem request with feasibility study atau project plan ya. Primary outputnya seperti itu. Kalau yang planning, jadi outputnya adalah sistem itu feasibility study, habis requirement ke study ke usernya sama project plan-nya akan seperti apa. Nah, ini ada step-stepnya juga, tekniknya ada di sini ya. Kemudian analisisnya, ya fokusnya adalah who, what, where, and when for this system. Ya. Nah, outputnya adalah sistem proposal ya. Jadi siapa, apa, di mana dan kapan apa istilahnya sistem ini tuh akan diciptakan ke siapa gitu loh. Nah, ini yang terkait dengan analisis itu nanti akan apa hubungannya dengan menganalisis kepada pengguna-penggunanya. Apakah memang sesuai seperti ini speknya? Apakah memang seperti itu? Apakah memang secara pengembangannya seperti ini? Apakah seperti itu? Itu yang nanti menentukan bagaimana analisis itu bisa digunakan.
Kemudian yang selanjutnya adalah design ya. Fokus adalah how will this work ya. System work. Jadi bagaimana sistem ini akan bekerja ya. Jadi lebih outputnya di desainnya adalah system specification ya. Dari desain physical system, desain arsitektur, desain interface ya, desain program, desain database and file ya. Itu secara tekniknya juga dijelaskan juga di situ ada ada physical ada desain strategi, arsitektur desain, hardware and software selection, use scenario, interface structure, interface standard dan lain-lain. Nah, ini adalah proses desain. Kemudian proses selanjutnya adalah implementation ya, dimana implementation ini fokusnya adalah delivery and support of complete system ya. Installed system outputnya adalah sistem itu benar-benar dipakai oleh user. Ya, jadi sebetulnya main force-nya secara implementation ini adalah bagaimana sistem itu bisa dipakai, bagaimana sistem itu bisa digunakan oleh klien dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian terkait dengan implementation ini juga harus fokusnya kepada mengidentifikasi bug-bug temuan bug sistem yang ada di sebuah sistem itu harus ditemukan di sini juga. Kenapa? Karena jika tidak ditemukan terkait dengan bug sistem itu nanti akan menjadi hambatan, ya. Hambatan dalam sebuah pengembangan sebuah sistem informasi itu sendiri. Itu yang nanti akan mengakibatkan sebuah sistem informasi itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi hal penting yang harus kita pahami bersama terkait dengan implementation. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan apa ya istilahnya project metodologi dari sebuah SDLC. Itu ada banyak ya. Sebenarnya SDLC itu orang kenalnya ya waterfall gitu. Tapi dari itu ada tuh selain waterfall itu teknik prototyping juga ada. Nah, ini terkait dengan waterfall development ya. Ini merupakan teknik pengembangan sebuah sistem informasi yang paling tua. Karena ini adalah teknik pengembangan sebuah sistem informasi yang paling lama. Dan sebetulnya pengembangan ini tuh cocok dengan sistem-sistem yang besar gitu ya. Sistem-sistem yang memiliki resource sumber daya yang banyak. Karena sistem ini akan melakukan tugasnya ya step by step. Dari planning, analisis, desain, implementation sampai sistem itu jadi. Itu stepnya semua harus terlewati dulu. Misal di analisis dia ada perubahan sistem, maka dia tidak bisa langsung berhenti di analisis dan sistem itu tidak dapat melanjutkan ke desain, tapi dia secara analisis awal itu harus selesai dulu sampai implementation. Baru dia masuk ke planning lagi. Ibarat seperti itu. Jadi tidak bisa dia nge-bypass dari yang analisis ini dia bisa balik ke planning, tidak bisa. Dia harus turun dulu ke desain, turun ke implementation, baru bisa naik ke planning. Memang tadi yang saya sampaikan butuh sumber daya yang besar, butuh sumber daya yang banyak, karena ini yang nanti resource ini yang nanti dibutuhkan. Makanya untuk sistem yang besar cukup baik karena secara dokumentasinya dia akan bagus, secara alur sistemnya dia akan sesuai, ya sesuai dengan benar-benar sesuai dengan keinginan user yang ada. Ini adalah contohnya untuk project methodology untuk yang waterfall development. Kalau yang parallel development ini sebetulnya pengembangan dari waterfall, cuman dia biasanya terjadi jika sebuah pengembangan itu ada subprojectnya. Ya. Jadi dikembangkan untuk subprojectnya, sistem tetap berjalan dari planning, analisis ya,
desain ya sampai dia ke desain dibagi ke tiga karena dia ada 3 subproject dan implementation. Kalau memang desain dan implementation ini dia ada pengembangan lagi, ya disesuaikan lagi. Ini perbedaannya adalah di sini dengan yang adanya di waterfall. Kemudian yang selanjutnya adalah V-model ya. Model kalau kita lihat di sini adalah analisis ya, ada accepted test design, kemudian accepted testing, kemudian kalau desain, sistem desain, integration test design, unit design. Ada sistem testing, integration testing, sama unit testing. Sampai dia benar-benar ke turunnya di sini kan implementation atau coding. Ke unit test, ke integration testing, sistem testing, sampai sistem itu benar-benar diterima dari analisis. Kalau ini dia beriringan kalau di si V model itu. Sedangkan kalau iteratif ya, iteratif itu biasa digunakan untuk pengembangan sistem informasi yang versioning ya. Version 1, kemudian version 2, version 3 itu lebih cocok di iteratif development. Jadi secara strukturnya dia benar-benar kayak step by step tapi versinya. Kalau tadi kita lihat di waterfall itu benar-benar step by step dari awal sampai akhir. Kalau ini step by step sistem versioningnya. Versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 dan seterusnya. Dia akan eh, apa ya? Melihat berapa versioning yang akan ada di sistem itu. Makanya sistem-sistem ini adalah digunakan atau cocoknya seperti apa ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sistem prototyping ya, kalau kita lihat jadi pengertiannya sendiri ya, prototyping itu ya sistemnya masih berupa prototype, belum diimplementasikan dalam sistem yang jadi. Ya. Jadi dari planning, analisis, design, implementation sampai sistem prototype ini dia akan muter di sini. Analisis, design, implementation ya, kemudian sistem prototyping kalau oke di implementation, kalau no dia akan masuk lagi ke sini. Muter terus sampai benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Jadi tidak perlu menunggu implementation selesai baru ke sini lagi, tidak perlu. Ya, jadi sistem prototyping ini akan masuk ke analisis, ke desain, implementation sesuai dengan alur yang ada di sini. Jadi sampai prototipe itu sesuai dengan keinginan si user, maka baru ke implementation, baru sistem itu sudah jadi. Dan ini adalah di prototyping. Kalau true way prototyping, ya ini sebetulnya pengembangan dari uh, prototyping. Ini ada, ini kalau di prototyping kita cukup dari sini sampai analisis, desain, implementation udah cukup ya. Tapi di sini dia ada desain lagi. Ya. Kenapa nih ada desain lagi? Sebetulnya ini adalah apa istilahnya pengembangan dari sebuah apa sistem prototyping. Dia tidak perlu masuk ke desain prototyping lagi, tapi langsung setelah dari analisis dia langsung ke desain, ke implementation ya. Jadi setelah ini selesai dia akan mendesain finalnya yaitu implementation sampai ke sistem. Nah, pentingnya sebuah analisis desain sistem ya, yang pertama adalah terjadi kesesuaian sistem informasi yang didapatkan oleh user. Jadi apa yang diinginkan oleh user itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, karena kita asesmen dari awal sampai kita sistem itu running dan digunakan oleh user itu sesuai dengan kebutuhan user itu sendiri. Yang kedua, proses pengerjaan akan lebih cepat dan jelas karena secara step by stepnya dia akan lebih tepat dan jelas. Dan yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan itu berkualitas ya. Sistem yang dihasilkan itu berkualitas. Kenapa? Karena sistem ini ibarat sudah sesuai dengan spesifikasi. Sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Jadi sistemnya seperti apa, digunakan seperti apa, bagaimana
proses jalannya sistem itu, bagaimana proses evaluasinya, itu sudah jelas. Nah, hambatan analisis dan desain sistem itu yang pertama, user tidak dapat menjelaskan secara detail pemintaan sistem informasinya. Sering ini terjadi. Contohnya, ada user, saya ingin membuat sebuah sistem kepegawaian. Auditnya seperti apa? Ya pokoknya saya ingin buat sistem kepegawaian, ini semua data di kepegawaian, di sistem itu dan bisa saya akses. Tapi sudah menjelaskan secara detail seperti apa spesifikasi sistemnya tidak bisa. Setelah dirancang dan jadi, responnya apa? Loh, tidak seperti itu. Keinginan saya tidak seperti itu. Itu sulitnya kadang kalau kita mengembangkan sebuah sistem informasi, seperti itu. Yang kedua, komunikasi yang kurang baik dengan berbagai sektor pengembangan sistem informasi. Antara analisis dengan DBA atau dengan programmer atau dengan user itu tidak ada komunikasi dengan baik. Maka yang terjadi, sistem yang dikembangkannya itu pun juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena secara sistem informasi tidak bisa berkomunikasi dan kembangkan dengan baik. Dan yang ketiga, adalah tidak imbangnya kompetensi dalam tim pengembangan sistem informasi tersebut. Ini kadang terjadi ya. Ya kalau startup atau sistem pengembang itu sudah besar, biasanya terkait dengan ini tidak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau pengembangnya masih kecil dan secara kebutuhan dari pengembangan itu loadnya tinggi, secara kompetensi tidak merata, maka itu mengakibatkan akan terganggu dalam proses pengembangannya. Nah, jadi itu adalah tadi framework terkait dengan analisis dan desain sistem ada seperti itu. Ya mungkin ini ada beberapa mahasiswa di sini, itu udah makanan saya gitu sehari-hari. Ya tidak apa-apa ya. Tadi mungkin saya menjelaskan ini karena mungkin ada di sini mahasiswa Mas Mbak yang mungkin belum mengetahui terkait dengan analisis dan desain sistem terkait dengan tahapan pengembangan sebuah sistem informasi. Ya. Jadi kemudian kalau ditanya ya mana framework yang baik gitu, atau model yang baik itu apa yang mana? Saya tidak akan bisa menjawab mana yang baik mana yang buruk, semua itu sesuai dengan kebutuhan dari user itu sendiri. Kebutuhan dari sistem itu sendiri, karakteristik user itu sendiri. Ya. Resource dari atau space dari sistem yang akan dikembangkan. Karena kalau saya bilang cocok dengan ini, cocok dengan ini, maka tidak bisa karena karakteristik user, karakteristik sistem itu berbeda-beda. Kadang mungkin dosen lain atau orang lain menyampaikan, wah ini paling bagus ini, yang cocok ini. Kalau saya tidak bisa seperti itu. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak bisa dipaksakan dengan kebutuhan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Mana yang baik, mana yang tidak, itu bisa disesuaikan dengan baik. Dari itu, jadi terkait dengan framework analisis terkait dengan tahapan pengembangan sebuah sistem informasi adalah seperti itu. Disilahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan menuliskan di kolom chat atau di kolom komentar ya, atau nanti di grup silahkan bisa menanyakan hal tersebut. Dan saya tunggu pertanyaannya ya nanti di live chat maupun di grup. Selagi saya akan bisa jawab akan saya jawab, dan mungkin kalau belum saya bisa jawab ya saya jadikan PR gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf bila tidak bisa menyampaikan ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih. Sehat selalu buat Mas Mbak semua. Selamat malam.